Wah, Waktu itu saya dikatakan halusinasi, bohong, yang macam-macam. Tapi ya silahkan sekarang ngerasain sendiri kan. Iya Pak. Benar. Nah, yang ngerasain sendiri gimana? Kita kan nggak perlu menunjukkan diri kita benar. Biar Tuhan yang menunjukkan kan, Michael. Amin. Nah, waktu itu kan saya dikatakan gila, halusinasi, bohong, penipu gitu, Michael. Daniel, Pak Daud ada opini atau ada tentang pengangkatan? Ini, Michael, ya. Saya tidak bicara pengangkatan, sebabnya saya ini kan tentang teologi masih kurang dalam. Jadi lebih baik jujur ya sama akademis saja, sama Pak Sutoyo. Kan Pendeta Gilbert selalu ngomong harus bicara sesuai bidangnya. Dan perlu Michael tahu, gimana, Pak? Tahun depan baru belajar normal. Tahun depan atau 2 tahun lagi, Pak? 2023 kan masih 2 tahun. Ya? Tahun depan 2022 belajar loh, Michael. Belajar normal. 2022 berarti, Januari besok ini? Iya, itu baru belajar. Arti belajar itu artinya semua menyesuaikan. Kayak ngerangka ya, Pak? Iya, belajar semuanya. Nah, sebelum kita ngomong pengangkatan nih, jadi supaya kita dasarnya sama semuanya. Nah, ini apakah COVID ini tanda akhir zaman, Pak Dautoni? Nah, baru nanti kita nyambung kepada Daniel, terus kita lanjut ke pengangkatan. Karena pengangkatan kan ada hubungannya sama akhir zaman. Tapi yang jelas ini tanda-tanda. Oke. Nah, tetapi ingat, yang menentukan kedatangan Tuhan, itu Alkitab jelas sekali menjelaskan bila Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu melihat di mana Injil diberitakan sampai di mana. Menurut Michael gimana? Iya benar. Dan sekarang Pak Dautoni kan bilang kenapa corona terjadi supaya Injil diberitakan. Nah, apakah berarti kalau dari tanda-tanda ini kelihatannya udah akhir zaman nih, Pak, menurut Pak Dautoni? Yang jelas waktu Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Amin. Tetapi untuk Indonesia loh, Michael, saya sudah dikasih pesan grand design-nya. Jadi makanya itu setiap tahun saya memberitahu pesan-pesan yang saya diberikan Tuhan ke saya. Nah, tetapi tidak boleh diungkapkan semua, Michael. Kenapa Pak nggak boleh semua? Saya juga tidak tahu, Michael. Jadi misalnya sebelum tahun 2021, 2020 baru saya beritahu deflasi inflasi. Nah, maunya Tuhan gitu Michael. Jadi kalau Tuhan nyuruh saya katakan, baru saya katakan, Michael. Nah, katakan nanti deflasi inflasi. Sekarang kan terasa, Michael. Harga barang naik, daya beli masyarakat turun. Nah, seperti kenapa, Pak? Tahun depan saya dikasih pesan belajar normal. Ya saya sampaikan aja, Michael. Nah, orang terima ya sudah, tidak terima ya sudah, gitu loh, Michael. Tapi ingat, kalau itu sudah yang direncanakan Tuhan, itu karena kemenangan itu di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, seperti Michael tentang krisis ekonomi kan saya sudah khotbahkan waktu Michael masih anak-anak, Michael. Iya. Maaf ya Michael ya. Michael belum jadi pendeta. Iya, benar. Itu saya sudah khotbah bahwa 2020 akan terjadi krisis ekonomi, badai ekonomi. Dan itu saya khotbahkan dari zaman engkongnya Michael. Di Sutorjo. Zaman engkong loh ini Michael. Engkong saya Michael masih SMP atau SMA itu. Saya masih ingat dulu
wah berarti kita kenal udah lama Pak Daud ya. Iya. Dari kecil. Nah, Michael, saya kan khotbah di tempatnya Michael kira-kira kan tahun 2000, Michael. Iya, saya Dan, masih kecil itu. dan tahun 2000 itu kan saya diundang di tempat Mawar Saron, tempatnya engkongnya Michael. GBT Mawar Saron, iya benar. Masih GBT. Dan waktu itu belum ada GSJS. Iya. Dan GSJS masih baru. gerejanya tempatnya engkong. Ya, iya. Hmm? Benar Pak, benar Pak. Dan waktu saya khotbah kan si Michael masih masih remaja. Dan saya sudah khotbahkan pesan Tuhan itu bahwa 2020 krisis ekonomi, Ya. 25 tahun baru awal pemulihan. Ya, Itu jauh dari sebelumnya, Michael. Dan saksi hidup kan banyak Michael. Ya kan kong saya juga pasti masih ingat. Tapi mungkin dulu dibilang bohong mungkin ya Pak, dulu ya Pak ya. Wah, waktu itu saya dikatakan halusinasi, bohong, yang macam-macam. Tapi ya silahkan sekarang ngerasain sendiri kan. Iya Pak. Benar. Nah, yang ngerasain sendiri gimana? Kita kan tidak perlu menunjukkan diri kita benar, biar Tuhan yang menunjukkan kan, Michael. Amin. Nah, waktu itu kan saya dikatakan gila, halusinasi, bohong, penipu gitu, Michael. Iya. Bahkan halusinasi tingkat tinggi bilang gitu, Michael. Dan waktu itu saya khotbah, ingat dong, Michael, zaman engkongnya Michael, Pak Tik. Dan itu tahun 2000. Berapa tahun berarti, Michael? 21 tahun yang lalu. Wow. Bayangkan, 21 tahun yang lalu sudah saya sampaikan pesan Tuhan itu. Dan saya dikatakan gila, halusinasi, saya tidak menyerah. Tetap saya sampaikan terus. Nah, katanya Gilbert bilang gini, itu yang ngatain kamu, jelek-jelekin kamu halus 2020, 2021. Buktinya sekarang udah terjadi. Diem semua itu Daud katanya, enggak ada yang ngoceh-ngoceh lagi katanya. Benar. Jadi waktu Pak Daud diberikan sebentar ya Pak Daniel Sutoyo ya. Ini karena enggak apa-apa. Ini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan itu loh. Waktu Tuhan beritahu Pak Daud Tony bahwa Tuhan akan 2020 itu terjadi krisis ekonomi, apakah juga tahu kalau itu dalam rupa penyakit ini? Seperti ini. Tidak tahu. Jadi tahunya cuma krisis ya. Krisis. Dari sebelum pemulihan ada di krisis ekonomi menuju tahun 2023. Iya. Nah, tetapi gimana krisisnya saya tidak tahu. Nah, saya tidak menyangka bakal corona. Dan itu Michael, saya menyampaikan pesan Tuhan itu berarti kan sudah 20 tahun lebih, Michael. Iya, 20 tahun. Dan saya ibaratnya kan bayangan, saya baru merasakan tentang Nuh. Bagaimana dia ngasih peringatan, mungkin dianggap gila kayak saya waktu itu. Iya, sama ya, mirip kayak Nuh ya Pak ya. Yang mungkin yang dari orang yang ahli Taurat, orang Farisi itu mesti ngatakan saya gila semua, Michael. Iya. Nah, tapi tak sampaikan terus dari tahun 2000, zamannya engkongnya Michael Pak Tikno. Iya. Loh, Pak Daud kok bisa punya keberanian seperti itu, Pak? Kok bisa teguh gitu? Kok nggak peduli orang mau ngomong apa? Kadang-kadang ada orang kan tengah-tengah jalan terus, aduh ya udahlah kalau orang nggak mau denger, gimana Pak rahasianya? Pertanyaan terakhir terus ke Pak Daniel habis. Jadi gini, Michael, sebabnya saya ketemu Tuhan sendiri. Ya. Itu yang memberi saya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan di situ kan hal-hal yang akan datang sudah ada di sana semua, Michael. Ya. Nah, jadi saya tidak menyerah. Sampai sekarang pun juga masih ada yang mengatakan saya gila, penipu, bohong, palsu, terserah. Yang penting gini loh, tetap saya sampaikan pesan Tuhan. Jadikan ini seperti kayak zaman Nuh dianggap orang gila.
Ya. Mungkin yang orang-orang yang pinter dan keblinger kan ngomong, nggak mungkin. Ya masa bikin bahtera. Akhirnya apa? Rasakan semua kan. Ya. Setuju, Pak. Air bah, tenggelam, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Betul nggak, Michael? Betul. Nah, tetapi ingat, kita berdoa supaya mereka bertobat dan mereka melayani Tuhan. Itu aja, Michael. Amin, amin. Sekarang kan Pak Gilbert ngomong, sekarang baru ngerasakan semuanya kan, Michael. Pak Gilbert ngomong dari tahun 2000, Michael. Saksi hidup masih ada semua, Michael. Wow, wow. Saksi hidupnya apa? Engkong. Pak T. Engkongnya Michael. Waktu tahun 2000 saya khotbah, dan ada Pak Yasmin juga ya. Yasmin Pak Jasmin ya. Lupa saya namanya. Saya waktu itu masih kecil, Pak. Lupa mungkin. Lupa saya namanya juga. Saya kan dijemput, antar jemput sama dia. Tahun 2000-an itu. Oh, Pak Yamin. Iya. Nah, itu ada itu, bener itu. Masih hidup ya? Masih hidup, Pak. Baru 20 tahun, Pak. Iya, Pak. Luar biasa. Nah, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya juga merasakan bagaimana Nuh dulu mungkin merasakan seperti itu juga, Michael. Dikatakan gila-gila, dikatakan penipu, dikatakan halusinasi. Akhirnya begitu air bah terjadi, goodbye. Nah, tapi yang penting ini, Michael, kan Tuhan udah ngasih petunjuk. Kita belajar normal semua itu 2022. Belajar ya, Pak. Itu sudah digambar di sana, udah ada grand design. Iya. Suruh berkebun itu karena itu, Michael. Iya. Wow. Oke, Michael.